masih ada land bank kurang lebih 100 hektaran. Itu masih belum masuk tetangga teman-teman yang lain. Jadi potensinya Bapak Ibu bisa lihat lah. Ya, ini yang kita samakan dulu persepsi kita sama-sama di satu ruangan ini. JGC, ya, suatu kota yang masih dalam tahap pengembangan untuk menjadi sempurna. Tapi positifnya bagi kita adalah, kan kita semua marketing di sini kan, benar kan Bapak Ibu ya? Marketing ya, nah, ada prinsip juga, ada prinsip juga marketing juga, benar. Betul ya Pak Indi ya? Kalau berita gua masih marketing juga, nggak mungkin bukan marketing. Apalagi guru saya tuh Pasur, ya. Nah, ini yang harus kita pahami adalah kota ini potensinya masih besar sekali, opportunity-nya masih banyak sekali. Bahkan saya kadang nggak ngerti, banyak yang bilang, oh tempat JGC ini masih kurang ini, masih kurang itu, masih nggak ada ini. Sebenarnya dengan kekurangan-kekurangan itu adalah potensi kita Bapak Ibu. Bayangkan, bisa nggak kita bawa tenant ataupun orang yang mau bisnis JGC untuk beli tanah kafe komersial? Bisa, karena masih ada. Mau jual apa Bapak Ibu? Ruko ada. Yang paling murah 3 miliar juga ada. Yang saya pakai juga ada. Apartemen juga ada. Rumah juga ada. Banyak lagi malah rumah. Ya. Jadi ini yang kita ambil sebagai marketing adalah lihat potensinya Bapak Ibu ya. Nah tentu hal yang paling buat saya bingung juga, banyak yang membanding-bandingkan. Fair untuk banding-bandingkan JGC dengan tempat lain. Tapi perbandingannya harus apple to apple. Kita lihat ya, atau kita coba tanya lah. Ini udah disiapin nih, ini udah siapin Pak William 5 juta ya Pak, cash 5 juta cash. Uangnya di mana Pak? Masih di ATM kan? Masih ATM. Siapa yang bisa tunjukin atau kasih tahu lah ya, di Jakarta ada kota mandiri sebesar Jakarta Garden City yang sedang dipasarkan. Sebagai kota mandiri yang masih ada ruko, masih ada rumah 2 miliaran, 3 miliaran sampai 5 miliaran, ada apartemen, ada kafe komersial yang kalau bisa Bapak Ibu mau jual, ada nggak? Harganya 5 juta, ada juga dikasih sama Pak William. Bukan di saya tapi di Pak William. Ada Bapak Ibu? Nggak ada. Makanya saya tanya, kalau ada saya nggak pernah ditanya. 5 juta, ya. Nah, ini yang juga kita harus paham. JGC ini tidak bisa kita bandingkan Bapak Ibu ya, karena apa? Posisinya sendiri udah di Jakarta, udah di Jakarta. Ya, kita lihat infrastruktur Jakarta luar biasa kan? Luar biasa. Tapi kita harus ingat juga, JGC ini punya masalah yang sangat besar. Jakarta punya masalah yang sangat besar. Jakarta. 3 masalah Jakarta adalah macet. Benar kan Pak? Nggak mungkin nggak macet kan Pak? Kecuali di JGC nggak macet kan tadi kan? Ada yang macet nggak di JGC? Nggak ada. Makanya bisa mulai tepat waktu. Yang kedua adalah banjir. Ada nggak yang bilang Jakarta nggak banjir? Banjir nggak Pak? Banjir. Nggak pakai 3 Pak. Ya. Yang ketiga adalah mahal. Jakarta tuh mahal. Nggak mungkin murah. Ya. Tapi kita lihat macet ini kita yakin akan hilang, terutama di JGC yang di depan kita ini. Kenapa? Kita lihat lagi. Saya nggak tahu, banyak Bapak Ibu yang tinggal di Jakarta di Kelapa Gading lebih lama dari saya kayaknya. Pak Hengki dari tahun 90-an udah tinggal di Kelapa Gading ya Pak. Dulu sebelum Jor nyambung dari sini sampai ke Tanjung Priok, Kelapa Gading banyak kontainer kan Pak, seingat saya ya. Itu lawannya kontainer semua tuh. Tidak jauh dari kondisi JGC hari ini. Ya. Tapi setelah Jor satunya nyambung, kontainer bergeser. Kenapa? Dari Bekasi, dari Tangerang mau ke Tanjung Priok ya, dia nggak perlu lewat Pondok Kota lagi, lewat Jor 1. Makanya depan JGC macet. Tapi ini nggak akan lama macet itu, akan hilang. Kenapa? Jor 2 ini disiapin bukan untuk mobilitas kendaraan kecil. Jor 2 diciptakan, didesain untuk mempercepat mobilitas atau perpindahan barang yang diproduksi dari kawasan industri Bekasi, Cikarang, Kerawang, sama Bogor, sama Tangerang menuju ke Tanjung Priok lebih cepat. Makanya dibuat lingkar luar 2. Ya. Ini baru jadi bulan Mei dari Jor nyambung ke Cilincing, Tanjung Priok. Jadi macet hari ini saya rasa seharusnya di tanggal 20-an nih, seharusnya macet di depan karena kontainer mulai banyak. Tapi terbukti ternyata macetnya berkurang. Ya. Nah, ini yang juga kita lihat infrastruktur yang berikutnya adalah akses dari JGC menuju ke Kelapa Gading semakin dekat.
sampai 10 menit sampai 15 menit. Semacet-macetnya 15 menit sampai 20 menit. Turun langsung depan OI, masuk ke Sunter. Jadi ini adalah suatu infrastruktur yang kita yakinin ya akan membuat orang Jakarta Utara lebih dekat ke JGC. Mereka yang kerja di daerah utara lebih nyaman tinggal di JGC. Ya. Jadi ini adalah foto dari tol Cakung Barat masuk ke Jawa 1 maupun ke Kelapa Gading. Ya. Nah, yang paling penting lagi nih, sebenarnya Jakarta ini nggak macet, tapi dibuat macet oleh orang yang tinggal di Bekasi, Tangerang, Bogor. Tiap hari hampir 1 juta lebih kendaraan keluar masuk menuju Jakarta dan sebaliknya. Sore hari juga macet. Tapi pemerintah sudah membuat suatu planning dari jalur selatan menuju ke utara, tengah-tengahnya yaitu ketemu di Sudirman Tamrin. Luar biasa kan MRT ini kan? Nah, pemerintah juga menyadari kendaraan yang keluar masuk menuju Jakarta dari Bekasi maupun Tangerang itu besar sekali, banyak sekali volumenya. Kayak kita lihat akses dari Bekasi Raya dari JGC menuju ke Jakarta itu macet karena orang Bekasi yang tiap hari keluar dari Bekasi masuk ke Jakarta untuk kerja. Nah, MRT ini, Mass Rapid Transportation ini yang dari timur Jakarta Timur yang menuju ke Jakarta Barat, ini akan mengurai kemacetan yang saat ini kita rasakan. Tapi tentunya ini masih butuh waktu, ya, karena penyelesaian tahap dari Jakarta Pusat menuju ke Jakarta Utara sedang dikerjakan. Dan 2024 direncanakan akan dimulai MRT dari Jakarta Timur menuju Jakarta Barat. Yang tadi kita bahas juga, Jakarta ini nggak murah. Jakarta ini mahal. Mau tinggal di Jakarta itu nggak murah. Apakah dari ongkos hidup, transportasi, makanan, dan paling penting memiliki properti Jakarta juga mahal. Ya, dari survei di tahun 2022, Jakarta ini nomor 151 kota termahal di dunia. Banggakan kita Bapak Ibu ya, 141 seluruh dunia. Nomor 5 se-ASEAN termahal. Jadi jangan harap kok rumah JGC itu masih bisa murah. Nggak akan bisa murah, tapi harganya masih wajar. Coba kita lihat Bapak Ibu. Masalah paling besar yang dihadapi Jakarta adalah banjir. Banjir. Semua pasti pernah kena efek banjir lah ya. Apakah rumahnya kerendam, ataupun lagi di jalan tiba-tiba kena banjir, lagi jalan di mall pulangnya kena banjir, terus macetnya luar biasa nggak bisa nyampe rumah. Jadi ini yang kita lihat masalah Jakarta, ya, yang tidak simpel untuk diselesaikan. Tapi di JGC kita melihat solusinya ada. Bahkan JGC jadi solusi banjir untuk orang Jakarta atau untuk orang yang mau tinggal di Jakarta. Ini lokasi JGC ya, Bapak Ibu, setuju kan? Di Jakarta Timur, ujungnya, tapi dekat Kelapa Gading, Jakarta Utara, ya. Nah, kita lihat slide berikutnya. Ini kalau lihat tahun 1977, buat kita yang umurannya ini cukup ini ya Pak ya, cukup bersedih ya, karena udah hampir setengah abad umurnya. Tapi kita lihat ya, 50 tahun yang lalu banjir itu tidak ada di Jakarta, tidak ada yang namanya banjir. Di tahun 97 Jakarta mulai kebanjiran, tapi di daerah tertentu yang banjirnya hanya ya mungkin 50 cm sampai 1 meter ya. Kalau di bawah 50 cm itu bukan banjir, namanya genangan air ya. Kita juga lihat ada juga banjir yang parah nih tahun 2007. Bahkan ada suatu daerah itu sampai 3 meter ya banjirnya. Jadi ini bukan suatu tabel yang saya buat ya, ini dari BBC nih. Kerjasama yang dilakukan oleh research Dr. Harry Andreas dari ITB. Ya. Dan menariknya nih, master planner JGC awal-awal tahun 2000-an itu dibuat 2 perusahaan. Satu perusahaan Singapura, yang kedua adalah perusahaan dari Indonesia. Yang kebetulan adalah guru besar dari ITB. Jadi Profesor Pak Danis Woro. Ya, jadi ini orang hebat. Dia menyarankan kalau JGC ya saat ini udah bagus. Tapi kok misalnya 20 tahun, 30 tahun kemudian jadi pertanyaan ya, kenapa? Masalah Jakarta adalah ketinggian tanah turun terus, airnya naik terus. Kok bisa? Nah kita lihat di tahun 2017 kita dengar berita yang sangat luar biasa ya, Sudirman Tamrin Menteng kebanjiran.
Luar biasa kan? Seharusnya tidak banjir. Karena apa? Jakarta Selatan, Jakarta Pusat yang seharusnya tinggi. Tapi banjir ini kita lihat udah mulai masuk ke di sisi utara, tapi juga selatan dan timur dan pusat. Ya, 2017 banjirnya sudah segini. 2025 kita bisa melihat nih, tinggal 2 tahun ke depan. Mudah-mudahan sih tidak terjadi. Tapi itu tidak bisa dihindari. Kenapa? 2050 bisa dibilang hampir seluruh Jakarta Utara banjir. Barat ya, dan sebagian dari pusat dan selatan. Timur, JGC, kalau kita lihat masih di titik aman. Kenapa? Nah ini kembali lagi ke cerita Pak Dani Sumoro. Pertanyaan dia ke developernya adalah, ini JGC mau bebas banjir nggak? Karena saya sebagai master planner, dia menyarankan JGC jangan cuma didesain bagus-bagusnya aja, jangan cuma bisa dibuatin gambar-gambar bagusnya aja, tapi bisa nggak melindungi warga yang tinggal di sini untuk tidak banjir? Jawabannya simple. Tanah JGC yang diuruk minimal 3 meter dari ketinggian yang ada saat ini. Walaupun dari hasil research ya, hasil survei tinggi tanah sebagainya, JGC sudah 3 meter di atas permukaan air laut. Kenapa? Kondisi kontur tanahnya udah cukup tinggi. Karena di timur dibanding utara. Tapi ditambah lagi tinggi 3 meter. Bapak Ibu bayangkan, tahun 2000-an, duit aja belum masuk, masa keputusan mau uruk 370 hektar tanahnya. Waktu itu belum 370 hektar. Baru 270 hektar diuruk 3 meter ya. Jadi ini yang harus kita pahami bahwa JGC ini ya, kalau Bapak Ibu harapkan akan murah itu enggak. Karena pertama infranya sudah mahal. Kedua, planning jangka panjangnya yang membuat mahal. Kenapa? Pengurukan lahan, pematangan lahan supaya tidak banjir ini yang mahal. Kita juga lihat masalah Jakarta adalah air laut naik karena global warming. Air tanahnya turun karena penggunaan air tanah yang tidak terkontrol. Jadi ini adalah suatu formula yang sangat sempurna untuk menciptakan banjir yang dahsyat. Ya. Tapi kita harap ini tidak terjadi. Ya, ini adalah suatu survei aja yang dilakukan, research yang dilakukan. Jakarta memang tidak murah. Kita tahu di sini banyak teman-teman dari Jakarta Utara ya, Kelapa Gading, Sunter. Tapi ini data saya yakin benar lah, karena saya sudah tanya-tanya. Kalau misalnya salah ya tolong kasih tahu. Kelapa Gading, Sunter ukuran 6x15, harga udah 3,5 M ke atas. Kalau rumah baru, betul ya Pak Hengki ya? Betul ya? Daerah yang lebih dekat JGC antara Kelapa Gading dan JGC ada juga, tapi 4 miliar. Kok lebih mahal saya tanya? Kok lebih mahal Pak Sur? Iya, karena Pak lokasinya baru dan orang yakin itu nggak banjir. Ya, infranya juga bagus. Ya memang bagus infranya, tapi dari tol ke Kelapa Gading dan tol Jor kan juga masih jauh di tengah-tengah. Tapi ada juga yang masih murah nih, masih sangat wajar untuk Bapak Ibu invest ya, yaitu Jakarta Garden City. Pertanyaannya, kenapa bisa di 3M ini Pak? M ini masih 2,2? Jawabannya simple. Bapak Ibu tidak fokus di JGC. Ya, baru hari ini undang lagi, baru lagi datang semua, baru lagi ini ya. Jadi tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kenapa? Barangnya masih banyak. Barangnya baru mau di launching hari ini. Hari ini tanggal 24 akan dirilis price list dan brosurnya. Yang paling penting benefitnya. Besok Bapak Ibu yang sudah punya prospek, punya booking fee bisa langsung dimasukin. Kenapa? Kita nggak mau repotin orang kayak UP. Capek ya Pak UP ya? Ya ngantrinya capek. Ke situnya mundi lagi, udah itu mundi lagi. Ya, jadi ini tidak ada pakai UP. Dan ini juga nggak banyak Bapak Ibu. Yang akan dirilis tahap pertama hanya 50 unit di klaster 1. Ya. Banyak juga yang bilang, wah kalau itu jangan bandingin Jakarta aja dong. Cuma bandingin ke Bekasi, ya ke timur Jakarta. Kan sama-sama Jakarta, satu Jakarta Timur, satu timur Jakarta. Ya udah nggak apa-apa ya, masih sama-sama timur. Nah, JGC harga 15 juta itu average, covering rumah ya. Tapi mau yang 12 juta, 13 juta masih ada kan Pak William ya? Masih. Tapi kita nggak pakai yang 12 juta lah. Kita pakai yang 15 juta aja average ya. Bekasi Utara, Future City. Ini ada penguasanya nih. Saya harus hati-hati kalau ngomong mengenai Future City, ya. Oke, tapi Future City ini masih lama, 9 juta per meternya. Kenapa? Infranya juga nggak murah, ya. Buka jalannya juga nggak murah. Buka jalan ke Johor Bahrunya juga nggak panjang, ya. Makanya harganya nggak bisa murah. Kita juga lihat Bekasi Barat, lebih jadi. Lebih lengkap dari Bekasi yang lain. Sama lengkapnya dengan di JGC. Harga 12 juta. Bekasi Timur ya. Nah, kita nggak perlu sebut nama lah, ada Pak Dalvin di sini.
Ya, kita masuk nama ya, kita sebut Pak Richard bilang apa? Titanic ya, oke kita sebut Titanic aja. Harganya 10 juta juga. Tapi Bapak Ibu coba bayangkan, yang Jakarta 10-12 km jauhnya dari JGC harganya 12 juta. Cuma selisih 3 juta kan? Bekasi Timur 10 juta, selisihnya 5 juta. Coba kita bayangkan, di rumah kan jangka panjang kan? Nggak mungkin 2 tahun, 3 tahun dan di rumah. Bisa jadi, tapi biasanya rumah untuk 20 tahun. Ya, 25 tahun. Karena KPR itu sama 20 tahun, 15 tahun. Jadi, kalau kita lihat nih, selama 20 tahun tinggal di Bekasi sama tinggal Jakarta, selisih harganya cuma 3 juta sampai 5 juta. Tapi ongkos travelingnya, bensin nggak murah loh sekarang. Ya, kalau juga naik terus. Yang paling penting lagi, macet. Waktu yang dibutuhkan, waktu yang dikeluarkan untuk dari rumah ke kantor, dari kantor ke rumah, dari rumah ke mall dan sebagainya, tiap hari bolak-balik, berapa banyak waktunya? Yang penting lagi ini, stresnya. Nyampe rumah udah nggak bisa ngomong apa-apa, udahlah macetnya parah deh. Ya, nyampe rumah makan tidur, udah besok bangun tidur, bangun kantor lagi ya. Jadi ini yang Bapak Ibu juga sadar bahwa kosnya itu tidak sebanding. Tinggal di Jakarta semua sudah lengkap, sekolah juga udah ada. Ya, di JGC International School udah dihubungin lagi malah sama sekolahnya Singapore International School yang mulai buka tahun 2025. Lokasinya di mana? Dekat River Garden. Harga tanahnya baru 12 juta, 13 juta, sampai 15 juta. Ya, jadi Bapak Ibu coba lihat harganya JGC ini seharusnya masih wajar sekali. Sayang sekali kalau Bapak Ibu lewatkan. Oleh karena ini, ya karena itu hari ini ya habis PK ini, coba Bapak Ibu pikirkan lagi nih. Saya maunya kemana nih liburan tahun depan nih? Dari JGC ke Eropa, saya nggak boleh sebutin ya Pak, nggak boleh, oke, sorry ya, biar ekonomi sebutin lah ya. Terus mau jualan apa nih? Rumah, ruko, apartemen, atau kafe komersial, ya semua bisa ya. Jadi Bapak Ibu harus ini coba dipikirkan lagi, siapa yang mau dihubungi ya, investor-investornya. Nah, waktunya mungkin udah tinggal 5 menit ya Pak, sampai ke PK berikutnya ya. Sebelum kita benar-benar menilai JGC ini ya, ini anggap aja lah JGC sebagai anak yang baru tumbuh deh, 16 tahun, 17 tahun. Saya masih mencari jati dirinya, ya. Nah, 15 tahun, 17 tahun bangun JGC, saya rasa waktu yang cukup singkat. Waktunya untuk dia tumbuh lagi masih bisa 15 tahun, 20 tahun lagi. Jadi yang kita harus pahami dan kita sepakati hari ini bersama adalah memang JGC belum sempurna. Tapi dengan bantuan Bapak Ibu ya, teman-teman agent hari ini hadir, saya yakin pasti bisa lebih cepat sempurna. Lebih cepat anak ini tumbuhnya jadi dewasa. Ya, saya sudah cantik, cuma belum ke salon. Ya, belum bisa dandan. Ya, bajunya masih baju-baju biasa, belum dikasih baju yang bagus-bagus. Ya. Nah, kenapa saya yakin JGC akan jadi bagus? Karena lokasinya strategis di Jakarta. Itu yang pertama. Yang kedua adalah infrastrukturnya sudah matang, bukan rencana atau akan dibangun, tapi sudah terbangun dan sudah jadi. Dulu kita bisa bilang ini direncanakan, Jor 1 direncanakan jadi, Jor 2 direncanakan akan dibangun, Tol Kelapa Gading, JGC direncanakan dibangun. Tapi semua ini sudah jadi. Ya, jadi Bapak Ibu nggak usah lihat terlalu jauh lagi, sampai ke Bekasi Utara, sampai ke Bekasi dan sebagainya, bahkan ke timur Jakarta, nggak usah. Ya, cukup lihat ke JGC aja, Jakarta Timur, potensinya masih besar sekali. Ya, salah satu malah kota mandiri terbesar dan terakhir yang ada di Jakarta saat ini yang Bapak Ibu bisa jual. Ya, nah, kita juga ya sebagai agent kita harus sama-sama punya suatu pandangan yang kita sepakati bersama lah. Ya, JGC ini tidak untuk semua orang. Rumah Jakarta tidak untuk semua market. Oleh karena itu kita cari market yang tepat. Market yang tepat diolah sampai bukan yang lain udah nggak usah khawatir Bapak Ibu. Karena kemampuannya untuk di rumah Jakarta mungkin belum sampai. Ya, tapi ke timur Jakarta mungkin iya. Ya. Yang kedua adalah mereka punya suatu kemampuan financial dan keinginan untuk punya rumah Jakarta. Jakarta kita tahu banjir kok, macet kok, tapi JGC kan terbukti enggak. Ya. Nah ini yang kita harus lihat. Yang ketiga adalah produknya itu produk berkualitas. Pengurukan tanahnya Bapak Ibu sudah lihat, sudah pasti bebas banjir. Jalannya sudah lebar-lebar, sudah rapi, ya. Dan yang paling penting lagi, pengelolaannya itu bagus sekali. Bapak Ibu mungkin habis musim hujan tahun ini ya, jalan baik rusak. Tapi hari datang nggak ada yang jalan rusak kan? Udah mulus semua kan? Nah itu dibantu disuruh oleh Pak Kelvin yang mengkoordinasikan ya, supaya jalan semua rapi, jalannya rapi, landscape-nya bagus, ya, supaya datang juga nyaman. Nah yang paling penting juga Bapak Ibu kalau mengharapkan ya JGC akan jadi seperti Kelapa Gading, nggak akan jadi Kelapa Gading. Jangan harap JGC akan
sama dengan kota mandiri yang lain. Enggak. JGC adalah JGC. Kenapa? JGC ini terbentuk oleh karena culture-nya. Yang kedua adalah lokasinya. Ya. Kalau Bapak Ibu harapkan JGC seperti Kelapa Gading nggak akan banjir. Kenapa? Infrastrukturnya udah bagus, ketinggian tanahnya udah bagus, udah tinggi. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu harapkan seperti Kelapa Gading, ya JGC seperti Kelapa Gading juga nggak akan. Kelapa Gading itu homogenes, mayoritasnya satu. Tapi kalau kita JGC, ini adalah multicultural. Multicultural itu yang unik. Kita lihat kenapa banyak investor dari asing, Singapura, Hong Kong, China, ya, Swedia, Jepang, Korea, pengen masuk ke JGC. Kenapa? Multiculturalnya. Karena mereka yakin dengan multicultural, Jakarta Utara bisa masuk, Jakarta Timur, Jakarta Selatan bisa masuk ke JGC, Bekasi juga bisa masuk ke JGC. Bahkan dari seluruh Indonesia bisa cocok tinggal di Jakarta dan di sini. Karena ke multiculturalnya. Ya. Nah, yang kita juga lihat, JGC ini tidak hanya melayani rumah khusus orang Kelapa Gading, Jakarta Utara maupun Jakarta Timur. Nah, JGC ini sebenarnya kalau kita lihat ya, potensi itu besar sekali sebagai supporting township untuk industrial estate yang tersebar di Jakarta Utara maupun Timur, bahkan sampai Bekasi. Jadi JGC ini jangan Bapak Ibu berpikir marketnya kecil. Nah, market JGC itu besar sekali. Kita lihat dari sini mau ke Sunter, sampai potensi Sunter kan besar sekali. Ada Astra, ada apa lagi? Kelapa Gading Pegangsaan itu juga banyak sekali supporting industry. Pulau Gadung apa lagi? Lokasinya ke JGC dekat sekali, maksimal 20 menit. Pulau Gadung ke JGC hanya 5-10 menit. Jadi kalau bisa saya kerja di Pulau Gadung, punya bisnis atau punya usaha yang bagus, saya pasti tinggal JGC. Kenapa? Lokasinya bebas banjir, infrastrukturnya bagus, fasilitas lengkap, mall ada, ya, sekolah banyak, pilihannya banyak. Yang paling penting lagi, kalau saya kerja di TBC Matupang, tinggal garis lurus Bapak Ibu, bayar 16.000 nyampe kantor, setengah jam nyampe. Ya, paling jauh TBC Matupang itu 30 menit, 40 menit. Paling macet juga 50 menit. Ya, kalau saya kerja di Bekasi, Timur Jakarta, ya, kawasan yang namanya Bekabun, Bekasi, Kerawang, Purwakarta. Ya, mungkin Purwakarta enggak lah kalau jauh, Bekasi, Cikarang, Kerawang. Masuk elevated, turun di Jor 1, nyampe JGC hanya hitungan 30 menit, 35 menit. Elevated, langsung dari Kerawang sampai JGC. Bekasi langsung dari JGC. JGC kan 30 menit. Jadi JGC itu potensinya besar sekali Bapak Ibu. Jadi sangat disayangkan kalau hari ini ya, hari ini kita tidak benar-benar fokus ke produk ini, terus kita tidak menggunakan fokus sebaik mungkin, itu saya rasa akan sia-sia. Ada juga teman-teman tanya kenapa kembali ke JGC, katanya itu kapal teknik. Bagi saya adalah ini kesempatan satu-satunya bagi saya sendiri untuk bisa berkontribusi ke JGC. Bapak Ibu bisa bayangkan ada nggak kota mandiri sebesar JGC lagi saat ini dan ke depannya di Jakarta? Nggak akan ada. Hanya saat ini. Nah, ini juga kesempatan bagi kita Bapak Ibu. Kapan lagi bisa jual rumah di Jakarta hanya 2 miliar, ya. Tapi untuk lebih detailnya saya serahkan ke Pak William saja lah ya, yang sudah siap dengan semua benefit-benefitnya. Waktu saya lihat saya juga terkejut, gila bisa ya harganya segini, benefitnya sebanyak itu. Gimana hitungnya? Ayo kita coba lihat dan sama-sama ya. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya. Saya serahkan waktu. Terima kasih Bapak Hendro. Terima kasih atas sambutannya Bapak. Baik.